Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Febriansyah selaku moderator dari kelompok 1 yang beranggotakan Sylvia Cahya Ramadona, Muhammad Ihsan Saputra, dan Rizka Aprilia Alam, yang dimana kita akan mempresentasikan tentang paradigma post-positivisme. Paradigma. Yang pertama, arti lain. Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang berlaku ketika realitas dalam komunitas yang sama, khususnya di bidang intelektual. Yang kedua, ada dari benua Eropa. Paradigma istilah ini merupakan serapan yang berasal dari kata Latin paradigma yang berarti model atau pola. Ketiga, ada dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, merupakan model filsafat ilmu. Yang terakhir ada dari Yunani, paradigma, para dan deik nonai, berarti perbandingan horizontal, para dan juga petunjuk atau deik. Pengertian positivisme. Positivisme muncul pada tahun 1970 sampai 1980. Tokohnya ialah Karl Popper, Thomas Kuhn, para filsuf mazhab Frankfurt, Feyerabend, Richard Rorty. Positivisme adalah cara berpikir yang subjektif. Benar tergantung dari yang pertama ada value atau nilai, yang kedua kultur, yang ketiga adalah tradisi atau tradisi turun-temurun, kebiasaan masyarakat atau sehari-hari, dan yang terakhir adalah keyakinan menurut prinsip masing-masing dan juga kebenaran yang hakiki. Kritikan dari positivisme, post-positivisme. Yang pertama, observasi sebagai unsur utama metode penelitian. Yang kedua, tradisi keilmuan yang terus berkembang dan dinamis. Yang ketiga, hubungan yang kaku antara teori dan bukti. Pengamat memiliki sudut pandang yang berbeda dan teori harus mengalahkan pada perbedaan waktu. Gambaran post-positivisme. Harus diakui bahwa aliran ini bukan merupakan filsafat baru dalam bidang keilmuan, tetapi memang sangat dekat dengan paradigma positivisme. Salah satu indikator yang membedakan antara keduanya bahwa positivisme lebih mempercayai proses verifikasi terhadap suatu temuan hasil observasi melalui berbagai macam metode. Pandangan aliran positivisme bukan suatu realitas yang menolak adanya realitas dari suatu teori. Banyak post-positivisme yang berpengaruh yang merupakan penganut realisme dan ini menunjukkan bahwa mereka tidak mengakui adanya sebuah kenyataan. Karena pandangan bahwa persepsi orang berbeda, maka tidak ada sesuatu yang benar-benar pasti. Positivisme. Yang pertama ada explanation atau penjelasan. Teori-teori tersebut harus dapat menjelaskan bagaimana hal itu bisa terjadi. Yang kedua ada prediction atau prediksi. Upaya teori dalam menyediakan penjelasan abstrak mengenai fenomena tertentu dan kemudian melalui penjelasan abstrak tersebut teori dapat digunakan untuk memprediksi. Yang ketiga ada kontrol atau bila seseorang bisa menjelaskan dan memprediksi fenomena, maka ia juga kadang kala dapat menggunakan informasi tersebut untuk mengontrol peristiwa yang akan terjadi. Asumsi dasar post-positivisme. Yang pertama, realitas, artinya ada. Manusia bersifat objektif, teratur dan patuh, diatur oleh hukum-hukum yang tegas, alami dan tidak berubah, dapat dicapai melalui pengalaman. Yang kedua, persepsi manusia, artinya tidak ada kehendak bebas. Oleh karena itu, prediksi dibatasi oleh adanya kondisi tertentu. Yang ketiga, keberadaan ilmu pengetahuan, artinya ilmu bersifat deduktif dan diturunkan dari yang umum dan abstrak menuju yang konkret dan konkret. Yang terakhir, tujuan penelitian ilmu, artinya menjadi alat untuk mempelajari penelitian sosial dan hubungannya sebagai aturan yang dapat ditemukan, dijelaskan, dan didokumentasikan secara umum. Sistem keyakinan post-positivisme. Yang pertama, ontologi. Ontologi bersifat kritikal realisme. Ontologi dapat dikatakan mempertanyakan suatu realitas, atau lebih konkret lagi, ontologi mempertanyakan hakikat suatu fenomena. Yang kedua, epistemologi. Mempertanyakan mengapa peneliti ingin mengetahui realitas, atau lebih konkret lagi,
Epistemologi mempertanyakan suatu fenomena terjadi atau dapat terjadi. Yang terakhir, metodologi mempertanyakan bagaimana cara peneliti menemukan pengetahuan, atau lebih konkret lagi, metodologi mempertanyakan cara atau metode apa yang digunakan oleh peneliti untuk menemukan pengetahuan. Lalu ada struktur teori postpositivisme. Yang pertama, respon komunikatif, artinya kecakapan seorang pelaku interaksi dalam memahami dan merespon kebutuhan orang lain secara tepat. Yang kedua, perhatian empatik, artinya respon emosional non-paralel di mana seseorang merasakan untuk yang lain. Yang terakhir, pengaruh emosional, artinya respon emosional sejajar di mana seseorang merasakan dengan yang lain. Nah, lanjut ke perbedaan positivisme dan post-positivisme. Salah satu perbedaannya ialah kalau positivisme itu dia bersifat nyata, dan itu berarti kenyataannya itu dengan keberadaan sendiri menurut hukum alam mekanisme tetap. Nah, kalau post-positivisme itu realis kritis, yang dimana realitas ini ada tapi tidak ada dan tidak sepenuhnya mudah dipahami, seperti itu. Lanjut ke pendekatan post-positivisme. Post-positivisme ini adalah perbaikan positivisme yang dianggap memiliki kelemahan-kelemahan, serta diklaim hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Secara ontologis, aliran post-positivisme bersifat kritikal realis, serta menduga bahwa realitas memang ada dan sesuai menggunakan kenyataan serta aturan alam, tapi mustahil realitas tersebut dapat ditinjau secara benar oleh peneliti. Lalu pandangan dunia terhadap post-positivisme. Asumsi-asumsi dari post-positivisme memberatkan wujud tradisional penelitian, yang dimana kebenaran pada post-positivisme ini lebih sering digunakan pada penelitian kuantitatif daripada kualitatif. Pandangan pada dunia ini seringkali disebut juga sebagai metode ilmiah, yang dimana juga banyak yang menyebutnya sebagai positivis, post-positivis, sensorialitas, serta post-positivisme. Seperti itu. Terakhir ialah contoh post-positivisme dalam dunia pendidikan. Salah satu contohnya itu pas kita zaman SD atau sekolah dasar, yang dimana pada zaman SD itu akan berjalan dengan baik, yang banyak memberikan hal-hal positif. Dilihat bukan hanya dari materi dalam pembelajaran, tapi juga dari perilaku guru, teman-teman kita kan, dari keluarga, dan yang paling penting itu lingkungan, dan serta juga emosi anak-anaknya. Apalagi pas kita masih anak kecil kan, masih SD kan, emosinya begitu deh ya kan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada salahnya kata atau kurangnya kata, dan juga semoga presentasi dari kelompok kami ini bermanfaat buat kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.